Citra, sudah Citra. Nah, sudah ada Citra. Tuh, sudah ada. Nah, bentar. Tuh Dimas tuh. Masa aku ya kayak gini? Pakai jilbab aja. Daripada di sini kan kamu. Gimana? Lah, belum. Nanti aja disini. Ya tadi belum siap. Mana? Ikan di bawah. Entah, bangka disiapkan. Hari ini saya disiapkan dari enggak, awalnya ini pelajarannya mau itu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kita tunggu yang lain ya. Kita mulai. Masa ya aku lupa. Kamu enggak mungkin. Tunggu yang nanti kamu ngapain? Apanya? Kita perlu lambatkan 45 menit aja.
Satu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Anak-anak sekalian, sudah kurang lebih 13 ya yang sudah bergabung. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kesediaannya, atas kesediaannya untuk menyediakan waktu hari ini, walaupun jadwalnya itu sebenarnya tidak jam 4 sore ya, karena tadi pagi Bapak juga Zoom meeting dengan kakak-kakak kalian kelas 8 dan kelas 9. Jadi untuk kelas 7 kita beri waktu jam 4 sore ini. Anak-anak sekalian, Bapak ucapkan selamat datang di pembelajaran matematika secara online melalui media Zoom meeting, dan ini pertemuan perdana kita ya. Pertemuan perdana walaupun sebenarnya bukan perdana, karena di aplikasi psikologi kita sudah sering berkomunikasi dan beberapa juga sudah pernah inbox Bapak melalui WhatsApp ya. Insya Allah Bapak dengan senang hati untuk menerima penyampaian-penyampaian kalian baik di psikologi maupun melalui WhatsApp yang nomornya sebagian sudah ada yang tahu. Anak-anak sekalian, hari ini mungkin kita pertemuan pertama, jadi Bapak agendanya adalah kita pertama diskusi dulu nak ya, diskusi dulu tentang pembelajaran matematika dan IPA, khususnya pembelajaran yang Pak Dayat ampu, yaitu matematika dan IPA. Apakah ada kendala, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Walaupun nanti waktunya terbatas, tetapi kita coba untuk mengumpulkannya dan nantinya kita coba bahas di sini.
Yang kedua adalah nanti Bapak akan sampaikan pembahasan ulangan harian kita yang tempo hari yang sudah dikerjakan oleh anak-anak sebagian ya. Kita bahas di sini walaupun bahasnya sekilas ya, per soal nanti anak-anak jangan khawatir, memperhatikan saja. Nanti untuk jawabannya akan Bapak share, akan Bapak upload akan Bapak publish di Schoology, nanti anak-anak bisa mendownloadnya dan mempelajarinya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan pada saat sudah membaca soalnya, silakan nanti melalui Japri ya, di WA Bapak nanti akan Bapak tuliskan nomor WA di chat nanti. Nah, untuk itu kita coba mulai biar berkah hari ini. Pembelajaran ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, karena ini perdana ya, Bapak ingin berkenalan dulu. Karena walaupun kemarin sudah profil Bapak sudah mungkin sebagian sudah membaca karena di grup orang tua dan mungkin di grup anak-anak juga sudah ada. Ya, ada baiknya Bapak sampaikan di sini. Bapak biasa dipanggil Pak Dayat atau Pak Hidayat ya. Lengkapnya Hidayatullah ya, lengkapnya Hidayatullah, dan selama ini Bapak mengajar selain di SMPT Al-Firdaus, Bapak mengajar juga di Madinah Boarding School. Mungkin pernah dengar Madinah Boarding School, SMPT Madinah, SMK Terpadu Madinah, dan SMA Terpadu Madinah ya. Itu alhamdulillah tahun ini Bapak diamanahi untuk melanjutkan tugas dari Pak Amsari yang beliau tidak bisa lagi bersama anak-anak. Nah, beliau ada tugas di luar kota dan pihak sekolah mengamanahi Bapak untuk melanjutkan pelajaran IPA dan matematika. Keseharian Bapak tinggal di Jalan Blimbing 5 nomor 18. Kalau kalian tidak tahu Blimbing, Jalan Blimbing itu Jalan Juanda. Juanda di belakang perpustakaan daerah. Jadi kalau anak-anak yang tinggalnya di sekitar Jalan Juanda, Kandri Oneng, Jalan Wahab Syahrani, mungkin sering ketemu dengan Pak Dayat ya. Sering ketemu Pak Dayat, jangan sungkan disapa saja karena Bapak mungkin baru lihat wajah kalian hari ini ya, dan mungkin bisa tidak mengenal secara baik ya. Nanti kalau di jalan yang kenal silakan disapa saja ya. Selanjutnya Bapak mungkin sambil Bapak menyiapkan soalnya, Bapak mau ini dulu ya, berdiskusi sedikit. Siapa tahu di dalam pelajaran matematika ataupun IPA, khususnya matematika lah dulu ya, karena IPA nanti akan ada Zoom meeting-nya juga, kendala-kendala yang dihadapi, hal-hal yang selama ini dihadapi ketika belajar matematika bersama Pak Dayat ya. Apakah itu kendala di jaringan atau mungkin kendala di materinya kurang jelas atau apa saja ya, silakan disampaikan di sini ya. Bapak tidak menyebutkan satu-satu karena ini cukup banyak, ada 18 atau 17 orang. Silakan saja yang mau menyampaikan itu mic-nya langsung di-unmute ya, di-unmute mic-nya, nanti silakan disampaikan ya. Atau ada usulan, mungkin usulan Pak, untuk matematika kayaknya harus Zoom meeting terus, misalnya tiap Senin sama Kamis. Wah, itu kalau memang mau seperti itu tidak masalah. Tidak masalah. Nanti Bapak akan sampaikan ke pihak sekolah, ke Pak Ijal dengan wali kelas kalian, Pak Eko. Nanti akan Bapak sampaikan, oh anak-anak maunya Zoom meeting terus Senin sama Kamis. Oh silakan, nggak masalah ya. Masalah Bapak, insya Allah selama itu bisa membantu anak-anak untuk memahami, kita belajar bersama, insya Allah kita akan coba untuk atur. Tapi mungkin ada juga yang mengeluh, Pak, jangan Zoom meeting terus. Saya tinggalnya di kampung, sinyalnya kayak jelangkung,
datang tak dijemput, pulang tak diantar, hilang-hilang ya. Jadi ya ada lagi nanti komplain, wah saya nggak bisa ikut Pak, apa itu Zoom meeting terus nggak ikut. Terus ada lagi Pak, saya gantian handphonenya sama kakak, gantian handphonenya sama adik, atau handphonenya dibawa ayah atau dibawa bunda, jadi nggak bisa. Oh, ya udah nggak apa-apa, nanti disampaikan saja di sini ya, disampaikan saja di sini. Yang jelas kondisi sekarang ini adalah kondisi darurat ya, kondisi darurat di mana kita secara syar'i itu tidak diizinkan untuk berkumpul. Baik itu proses pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lain. Karena yang ada pandemi tadi ya, pandemi kalian sudah sering dengar mungkin istilah pandemi, pandemi COVID-19, bahkan mungkin tetangga-tetangga sudah ada yang mendahului kita ya, sudah ada yang meninggal karena mungkin karena terjangkit COVID ini dan meninggal ya. Jadi kita hindari itu. Pihak sekolah sebenarnya menginginkan sekali anak-anak hadir di sekolah, belajar seperti biasanya ya di semester 1 kemarin. Tapi karena kondisi seperti ini ya tidak mau kita harus mentaati aturan pemerintah dan sekolah juga mendukung aturan pemerintah itu ya. Anak jadi harus bersabar, harus mencoba untuk beradaptasi ya, beradaptasi bagaimana belajar sendiri. Kalau misalnya ada di rumah ada kakak ya mungkin bisa bantu. Tapi kalau nggak ada kakak, saya paling tua Pak, bagaimana masa mau tanya sama adik saya yang TK kan nggak mungkin. Tanya sama adik saya yang belum sekolah nggak mungkin. Tanya sama ayah sama bunda, mungkin bundanya juga kerja dan sebagainya. Nah, mau tidak mau harus mandiri, harus belajar bagaimana belajar sendiri, yang tentunya awalnya pasti berat, tapi kondisi yang memaksa kita seperti ini. Oke, Bapak mempersilahkan siapa yang mau menyampaikan pertama. Ini saja, langsung di unmute saja layar anunya, mic-nya, sampaikan. Ada usulan atau apa? Ya. Arung mana Arung? Arung. Oh ini Arung nih. Coba Arung. Panggilannya apa nak? Agrar. Agrar. Oh Arung Gazi gitu ya. Masya Allah. Keren. Ya. Gimana? Ada usulan nggak? Ada yang ingin disampaikan tentang pembelajaran khusus Pak Dayat ini? Atau ada keluhan mungkin? Pak, santai-santai aja Pak, nggak ada masalah. Oh gitu. Alhamdulillah. Iya. Ada masalah. Ya. Ya. Terus yang lain? Yang lain gimana? Ada yang mau disampaikan? Ini dari Arung tadi, Agrar, ada masalah, katanya aman saja. Ada yang lain mungkin? Sebelum kita masuk ke ini pembahasan soal. Udah dari atas saja ya, Bapak panggil. Udah Rita, mana dah Rita? Coba suaranya. Udah Rita. Nah. Oh ya, ada Rita ya. Gimana? Ada Rita tinggal di mana ada Rita? Ada yang rumahnya jauh di sini? Misalnya di luar Samarinda ada? Ada yang di luar Samarinda rumahnya? Ada? Iya, di mana nak? Safa di mana rumahnya? Balikpapan. Oh, Balikpapan. Insya Allah. Ini jadi posisi masih di Balikpapan ini. Masih di Balikpapan. Iya. Terus selain Safa, ada yang di luar Samarinda? Atau masih di Samarinda tetapi jauh dari sekolah?
Misalnya seperti di Mugirjo, Lempake, ada? Siapa? Lambaikan tangan atau langsung ngomong? Ini suaranya kecil sekali. Ya, siapa nak? Alia. Alia di mana rumahnya? Lempake ya? Oh iya. Lempake. Karena nanti Bapak akan ada program di akhir nanti Bapak akan jelaskan apa itu programnya. Nanti Bapak akan tawarkan bagi anak-anak yang posisinya masih di seputaran Samarinda ya, tidak terlalu jauh. Tapi kalau di Balikpapan, di Tenggarong ya mungkin ini kurang cocok untuk anak-anak yang jauh seperti itu ya. Ada lagi mungkin yang daerah Tenggarong? Tadi Balikpapan 1, Lempake, jauh. Tenggarong? Selamat datang bagi yang baru bergabung ya. Alia tadi baru bergabung. Riko ya. Yang baru bergabung tolong ininya. Kalau mic-nya nggak mau dinyalakan, silakan. Tetapi videonya harus dinyalakan ya. Biar terlihat wajah ganteng dan wajah cantiknya ya. Biar terlihat. Ya nggak apa-apa. Biasanya kan kalau sore ya habis bangun tidur ya. Lusuh. Ini sudah pada sholat belum ini? Sudah ya? Harusnya sudah ya. Harusnya sudah sholat, karena sengaja kita mulai jam 4 tadi, karena jam 4 itu pas biasanya selesai sholat. Kalau sholat di masjid, nggak apa-apa, mungkin sholat telat-telat 10 menit atau 5 menit dari masjid. Karena kita jam 3.45 tadi, azan asarnya. Oke, ada lagi ini yang ingin disampaikan mungkin? Tentang keluhan-keluhan ini selama pembelajaran, atau ada masukan? Atau gini, sambil ya Bapak sampaikan saja di depan ya, di depan ini apa yang tadi Bapak program tadi. Ya, kenapa tadi Bapak menanyakan tempat tinggal anak-anak? Ini ada tawaran dari Bapak ya. Bagi anak-anak yang tinggal di seputaran Samarinda atau mungkin di seputaran Wapsarani, Juanda, atau Kadrioneng, atau Pembangunan, atau mungkin Sutomo, yang dekat-dekat, Bapak mau menawarkan bagi anak-anak yang ingin belajar ya, belajar secara tatap muka, tetapi kita batasi. Artinya kita hanya 2 orang minimal, 5 orang maksimal. Jadi kumpul di rumah siapa gitu, atau kalau yang dekat dengan sekolah bisa ke sekolah, kita kumpul di masjid, belajar, atau di kelas juga nggak apa-apa, mungkin kalian nanti Bapak izin dengan sekolah dulu. Nanti di masjid atau di luar kita 2 atau sampai 5 orang kita kumpul, nanti kita akan belajar di situ, khusus mata pelajaran IPA dan matematika ya. Dan ini tidak wajib ya anak-anak ya, kalau orang tua masih belum mengizinkan anak-anak untuk berinteraksi dengan orang selain keluarga di rumah, ya tidak apa-apa ya, tidak boleh membantah orang tua. Tapi kalau diizinkan, nah, dan posisinya nggak jauh-jauh dari rumah, nggak jauh-jauh, dan orang-orang mungkin anak-anak yang dekat saja ya, sekitar mungkin jaraknya 1 kilo dari ini bisa berkumpul, nanti koordinasi dengan Pak Dayat, koordinasi untuk kita belajar secara offline. Tapi yaitu kita harus mentaati protokol kesehatan, nanti pakai masker, berangkat dalam posisi fit, tidak sakit, ya, tidak flu dan mungkin gejala-gejala yang lain. Terus bawa masker, sudah cuci tangan dan keadaan sehat, kita kumpul tidak lebih dari 6 orang. 5 orang siswa, 1 guru, yaitu Bapak sendiri. Nanti tempatnya kita akan tentukan sesuai dengan kesepakatan pesertanya. Misalnya 5 orang, Pak, di rumah saya boleh, kata Ibu. Nanti berarti di rumah siapa gitu. Misalnya di rumah Agrar misalnya.
Nanti kumpul 3 orang di sana, atur waktu sama Pak Dayat. Oh Pak, saya bisanya, misalnya Pak Dayat bisanya sore jam 4 sampai jam setengah 6 misalnya. Nanti diatur, nanti Bapak yang ke sana. Nggak apa-apa, ya seperti itu. Karena untuk persiapan juga mid semester ya. Mid semester nanti tanggal pengumuman resminya belum keluar dari sekolah, tapi yang jelas kita mid semesternya bulan 3 nanti. Februari Maret ya, bulan Maret. Sebelum Ramadan kayaknya ya. Ramadan bulan April ya. April tanggal 13 kayaknya sudah Ramadan. Jadi itu ya. Jadi anak-anak yang nanti bersedia, ini Bapak tuliskan ininya, nomor teleponnya di sini ya. 0852 4281 3907. Itu nomor telepon Pak Dayat. Bisa WA juga, bisa telepon langsung. Nanti diatur berapa orang yang ini, berapa orang yang bersedia, rumahnya di mana dan waktunya kapan, nanti disampaikan. Ya, minimal 2 orang, nggak boleh sendirian, ya, nggak boleh sendirian. Minimal 2 orang, maksimal 5 orang, dan sudah diizinkan orang tua, ya. Sampaikan dulu ke orang tua, ada program dari Pak Dayat seperti ini, mau belajar IPA dan matematika. Nanti diatur waktunya, kalau bilang orang tua oke, nggak apa-apa, nanti baru disampaikan ke Pak Dayat. Tidak diwajibkan ya, karena dari sekolah belum bisa kita belajar di kelas. Jadi ini satu solusi, satu ini penawaran dari Pak Dayat, biar nanti anak-anak tetap bisa belajar tatap muka. Ya, gimana? Ada pendapat mungkin mengenai usulan ini? Saya izin orang tua saya dulu, Pak. Iya ya. Ini hanya penawaran, Nak, ya. Jangan nanti wajib dan sebagainya ya. Alasannya mungkin udah bosan di rumah, sudah bosan mau keluar enggak. Ya. Ini tidak wajib. Kalau bilang orang tua, jangan, Nak. Ini COVID masih tinggi. Ya nggak apa-apa. Ya udah. Tidak wajib dan tidak mempengaruhi nilai, Nak, ya. Tidak, sama sekali tidak mempengaruhi. Yang tidak bisa ikut, tidak apa-apa. Yang ikut, alhamdulillah, kita bisa ketemu dan bisa belajar bareng walaupun jumlahnya terbatas. Ya, itu. Tadi ada satu yang Balikpapan, satu Lempake. Yang Tenggarong ada? Yang Tenggarong? Ada yang Tenggarong? Ada? Nggak ada ya? Nanti Bapak tanya satu-satu aja deh ya. Alia ini di mana rumahnya? Alia? Alia di mana rumahnya? Rumah saya di Lempake, Jalan Lempak. Kerja. Oke, Arung? Arung di mana rumahnya? Jalan Bab Syarani, Pak. Bab Syarani. Karisa? Karisa di mana? Karisa Junika. Halo, Karisa, bisa dengar Pak Dayat? Karisa? Ada ya? Ini ada nih Karisa. Layarnya juga mati. Ininya, ya. Mana Karisa, Nak? Tinggal di mana? Jalan Mutiara. Mutiara, di mana itu Jalan Mutiara? Pasar Pagi. Oh, Pasar Pagi ya. Oke. Terus Dahrita. Dahrita? Di mana tinggal? Oke. Nanti saja berarti ya, ini waktunya juga sudah terbatas. Ini Bapak mungkin tampilkan saja pembahasan soalnya ya.
karena kita masih ini akun yang Bapak gunakan ini akun gratis ya Nak ya. Jadi waktunya cuma 40 menit. Kita sudah tinggal ini sudah ada remaining tinggal 9 menit ya. Mudahan nanti bisa dibuka lagi ininya. Ini Bapak mau share saja, share screen, tolong diperhatikan ya soalnya. Ini kita buka dulu. Share screen. Oke. Ini adalah soal kemarin yang kita ini kerjakan ya di ulangan. Ada 5 soal di sini yang sebagian anak-anak sudah mengerjakan ya. Ini untuk ulangannya sudah Bapak tutup ya, ulangan hariannya sudah Bapak tutup, jadi anak-anak tidak bisa mengakses lagi karena hari ini akan kita bahas ya. Tapi nanti yang belum, nanti tinggal lapor, nanti akan ada ulangan susulan. Tapi untuk yang remedi, ya silakan aja diakses ya, ulangan remedi. Oke, ini soal pertama, ini adalah peluang empirik, nah ya, peluang empirik. Kemarin kita sudah belajar tentang peluang, ada dua, ada peluang empirik dan peluang apa? Ada yang ingat? Peluang empirik dan peluang teoritik ya. Peluang empirik itu adalah peluang yang perbandingannya itu antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Nah, seperti ini yang soal nomor 1 ini. Ada di sini ada contoh Pak Joko mengamati perilaku atom X pada tabung percobaan. Ia mengamati bahwa atom tersebut bergerak ke arah kiri sebanyak 28 kali dan bergerak ke arah kanan sebanyak 32 kali. Sekarang yang ditanyakan berapa peluang atom akan bergerak ke kanan pada gerakan selanjutnya. Nah, caranya ya seperti ini ya. Peluang empirik itu dicari dari peluang yang ingin diketahui dibagi total peluang. Ya, total ruang sampel, bukan peluang ya, total ruang sampel. Di sini 28 ditambah 32 kan 60. Berarti sekarang peluang atom bergerak ke kanan adalah, karena tadi ke kanan itu 32 kali, maka 32 per 60 sama dengan 8 per 15 ya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak ulangi, peluang ini jenis peluang empirik, di mana peluang itu didapat dari data percobaan untuk membandingkan frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Percobaan yang dilakukan sebanyak 60 kali ini ya. Terus peluang ke kanan itu diwakili oleh 32 kali tadi. Di 32 per 60 ya. Kalau kita ingin mencari yang ke kiri berarti 28 per 60 ya. Seperti itu. Karena kita yang ditanya ke kanan berarti 32 per 60. Lanjut, sekarang ini ada, ini jujur, ini adalah soal yang berhubungan dengan, ini soalnya agak tinggi nak ya, ini Bapak ambil dari soal Olimpiade sebenarnya ya. Kalau ada yang bingung wajar saja, ini agak ini. Nah ini Pak Kakak mengecat sebuah Rubik ya. Buah Rubik, kalian tahu kan Rubik? Rubik 3x3 ya. 3 itu warnanya, bentar Bapak ambil Rubiknya.
ini ya. Ini rubiknya, ini rubik 3 kali 3. Nah, terus di soal itu Pak kakaknya mengecat seluruh permukaan rubik ini, dicat semua. Cat dengan satu warna yang sama, misalnya warna oranye ya, dicat semua jadi oranye. Terus selanjutnya Pak kakak melepas semua rubik ini, dilepas. Dilepas, yang ketika dilepas itu totalnya ada 26 kubus ukuran 1 kali 1. Jadi kalau anak-anak melepas semua kubus ini totalnya 26 kubus ya, kali 1. Yang memiliki satu warna, satu sisi yang sudah diberi warna. Nah, tadi kan begini ya. Ini pasti ada satu sisi yang sudah diberi warna, minimal satu sisi. Nah, pertanyaannya kan teman Pak Kakak tadi diminta untuk mengambil satu kubus, terus yang sisinya diberi 2 warna, mendapat dua kali warna, ya. Kalau anak-anak lihat ini kan ada sisi-sisi, ada kubus yang nantinya akan mendapat 2 kali warna. Nah, totalnya ada 12, ya. 1, 2, 3, 4, ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Banyak kubus dengan tepat 2 sisi permukaan berwarna adalah 12. Ya. Karena total 26 kubus pada kotak, maka peluang yang dimaksud adalah 12/26. Makanya 6/13. Atau disederhanakan menjadi 6/13. Jadi gitu ya, ini trik saja, kita trik saja, trik bagaimana memahami soal. Ya, Bapak lihat kemarin, alhamdulillah sudah ada yang mendekati jawaban benar, sudah ada yang mendekati. Lanjut nomor 3, ini Pak Kuku akan melempar 2 buah dadu secara bersamaan. Tentukan peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 6. Ya, nah, ini adalah misalnya kita melempar dadu, itu dadunya kan ada 2 kemungkinan tuh. Satu, anggaplah satu dadu, satu muncul, satu sisi yang muncul. Kalau 2 dadu berarti 2 sisi. Misalkan ada A dan B. A itu dari dadu 1, B itu dari dadu 2. Berarti muncul angka A pada dadu pertama dan muncul angka B pada dadu kedua. Maka semua kemungkinan sehingga jumlah kedua data dadu berjumlah 6 adalah ini ya, 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2, dan 3, 3. Berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga banyaknya kemungkinan adalah 5. Terus total ruang sampelnya ada berapa? Karena ada 2 dadu, berarti 1 dadu itu matanya 6, berarti ada 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, kita menghitung peluang itu dengan cara kemungkinan dibagi banyaknya ruang sampel. Jadi peluangnya adalah 5/36 ya. 5/36. Ada yang benar? Alhamdulillah, semoga ada yang benar ya. Nomor 4. Nah, ini ya. Pak Koko menemui sebuah soal pilihan ganda dengan, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung boleh nak ya, langsung saja, langsung, atau gambarnya nggak kelihatan gitu, silakan disampaikan ya, atau mungkin mau diulang